tanpa mempelajari agama Islam, tanpa apa, kok semudah itu gitu. Ya bukannya apa-apa kadang-kadang, tapi kan mungkin itulah ajaran yang Bunda dapat dari kecil kan. Kalau Islam itu kan diajarin dari kecil kita tentang surga neraka, sampai titik di mana Bunda bertanya, Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya, akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Bang, muka mana bang? Jangan begini bang. Bilang, Pak, saya udah malu jadi orang Islam gitu. Jangan gini muka, jangan gini. Sudah malu jadi orang Islam? Baiklah, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah ya. Udah malu jadi orang Islam ngapain? Wahai penuhan Muhammad, wahai hamba-hambanya Muhammad yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya, yang dimana jika Muhammad berkata maka kalian akan mengucapkan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri untuk naik. Gimana sih kalian ini? Kalian tahu nggak arti mempertuhan itu? Tiap hari udah dibahas ini, masih juga botol. Makanya jangan bentur-benturin kepala itu ke ubin. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada F Jani. Terajana, Terajani. Silakan. Brother the dance. Waduh. Orang gila lagi. Ya. Kalau kita lihat orang-orang ya dari Timur Tengah, itu kerjanya begitu semua, ya. Kalau enggak kayak begila-gila begitu, oh brother, insya Allah brother, kasih saya koin brother, insya Allah. Itu kerjaan mereka kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang kerjaan mereka begitu. kenapa jadi aku muncul? Ya, silakan Bunda O Cicit, nyalakan kamera Anda. Bunda O Cicit. Gimana caranya? Caranya saya kirimkan undangan dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan, itu sudah ada di layar Anda. Terima atau simpan. Ya, salam. Shalom. Assalamualaikum buat yang nonton. Iya, silakan live nyalakan ini. kamera dulu. Kamera dulu, Bunda Ocit. You will connect with Diterima atau simpan. Itu undangan sudah saya kirimkan. Kok ada tulisannya save sih? Iya, save itu maksudnya simpan. Ditekan saja itu save itu. Edis,
Nanti bunda naik lagi, anak bunda dari Amerika telepon. Nanti bunda naik lagi ya. Nanti bunda naik lagi ya. Baik. Teman-teman, zaman dulu kalian masih ingat nggak? Di mana emak-emak kalau ada telepon berderi, mana nih? Saya mau cek ini. Mana? Ternyata tahun 2025 masih sama. Saya pikir hanya tahun itu saja teman-teman, emak-emak itu gaptek, tidak mengerti megang HP. Ternyata sampai sekarang masih saja. Makanya teman-teman ya, kalau kalian nonton TikTok ini, itu setiap panel itu ada fungsinya masing-masing. Ada tombol mengajukan permintaan naik, ada tombol membagikan. Ya. Macam-macam tombolnya, ada tombol suka, absen hadir. Silahkan Anda periksa. Jangan Anda asal pencet-pencet aja. Ya. Yuk, silakan. Udah tahun 2025 ini. Oke, kita kasih naik lagi, ada Bunda Ocicit. Ya, Bunda Ocicit, selamat malam. Iya, selamat malam. Kok Silakan Bunda Ocicit, nyalakan kamera Anda. ya? Apakah bisa menyalakan kamera? Aduh, bunda tuh nenek-nenek jadi gaptek. Baik, Gimana? saya bantu dari Kan sini. diskusi. Saya bantu dari sini. Sudah ada di layar permintaan untuk menyalakan kamera. eh Permintaan. Saya mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan tekan terima atau save bahasa Inggrisnya atau simpan. Nah, begitu dong. Selamat malam Bunda Ocicit. Saya mau tanya dulu ini Bunda Ocicit. Bunda Ocicit ini seorang muslimah kah atau Kristen? Ya, muslim lah, kan pakai kerudung. Muslim. Bunda Oci, Edis namanya Bunda Oci. Edis tuh seusia dengan anaknya Bunda. Oh, Jadi, begitu. Ya, baiklah Bunda Ocicit. Apa yang ingin mau Anda utarakan ini? ya sebetulnya Bunda itu tuh, nih Pantona tutup bala nih, nanti bilang Bunda ada tamu gitu. Ntar ya. Sebetulnya Bunda tuh udah 3 minggu itu nggak sengaja lihat Edis terus kok seneng ya, terus banyak yang benar gitu, terus gimana ya kaget aja jadinya, karena selama ini kan yang Bunda bukan imani sih, yang Bunda ikuti itu kan Al-Quran. Bunda tuh nggak pernah lihat hadis-hadis, memang agak nggak setuju sih dengan ada beberapa hadis yang kadang-kadang aneh gitu kan. Misalnya apa saja itu Bunda? Ya itu contohnya yang suka dibahas kayak apa sih? Yaitu menikahi anak kecil yang masih kecil, terus punya istri, boleh istri 4. Jadi sebetulnya agak bertentangan dengan hati. Jadi Bunda lebih ke Al-Quran ya. Tapi kan Al-Quran tuh baku. Nah, sejak nonton Edis itu tuh jadi kebuka semuanya, apalagi Edis ngebahasnya hadis gitu kan. Masa sih kayaknya nggak percaya, masa ada nabi kayak gitu. Karena jadi sedih juga sih. Kecewa ya selama ini. Ternyata nabi yang saya imani selama ini kok begini gitu ya. Iya, kan di situ disebutkan diangkat jadi nabi aja di usia berapa tuh kalau nggak salah? 40 ya. Masa Allah nggak milih-milih gitu? Tentu kan track recordnya dilihat gitu kan. Beda ya, maaf gitu. Kalau Isa kan memang dipersiapkan gitu dari lahir sudah seperti suci gitu kan. Tapi begini Bunda Ocicit,
Ini banyak Bunda orang. Oci, Oh, Bunda Cicit Oci. itu panggilan Bunda lagi kecil, nama Oke, Bunda tuh Bunda Rosi, Oci. jadi Oke. dipanggilnya Bunda Oci. Baik, baik Bunda Oci. Begini Bunda Oci. Jadi karena di sini itu tidak boleh orang tuh asal ngaku-ngaku untuk dalam tanda kutip seperti membuat agama Islam tuh tersudut. Nggak boleh. Di sini dilarang keras orang pura-pura jadi Islam untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang Islam. Saya mau tes dulu kalau memang benar-benar Bunda Oci ini betul-betul seorang muslimah. Coba bacaan-bacaan sholat kah? Bacaan-bacaan Al-Quran kami mau dengar. Silakan. Qul a'udzu birabbil nas malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, nih sah ini muslim ya muslimah. Ya, jadi sekarang ini kami pengen tahu nih Bunda Oci. Sejak nonton Edis TV, apakah iman Bunda Oci ini jadi berbeda sekarang? Tidak sama seperti dulu lagi imannya terhadap agama Islam? Gimana? Bukan mungkin masih agak shock aja kalau dengar-dengar cerita tentang hadis ya yang tentang Nabi Muhammad gitu. Memang Bunda juga kalau bulan puasa kan tadarus gitu. Sekarang udah masuk tadarusnya kan biasanya Al-Qur'annya gitu kan bahasa Arabnya. Tapi belakangan ini kan udah mulai terjemahan gitu. Bunda berapa kali hatam kok nggak ada disebutkan tentang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad paling 2% lah. Yang disebutkan malah banyaknya Isa gitu kan. Nah, itu yang Bunda pertanyakan sebetulnya. Tapi kan memang cerita Nabi Muhammad itu ada di hadis kan. Cuma emang Bunda kan nggak pernah kurang ini hadis. Karena kalau tausiah atau ke pengajian di masjid atau di mana, kadang ya hati kan yang bicara kan hati ya. Agak kurang setuju gitu. Ya, tapi intinya adanya Edis tuh seneng gitu. Akhirnya Bunda jadi tahu tentang mengenal sosok Muhammad gitu kan. Malah ada cerita di sini. Sebetulnya kalau ada ustadz yang mahir agama mungkin kalau naik sih Bunda seneng gitu ya. Jadi gini Edis, tahun 2011 Bunda itu sakit. Ya. Didiagnosa sakit leukemia. Leukemia. Iya, alhamdulillah sih sekarang udah sehat gitu ya. Itu juga mujizat mungkin ya. Ya itu juga mungkin karena Bunda semangat kali. Nah, pada saat Bunda ada masa koma, Bunda 2 hari koma ya. Di koma itu spiritual, mulai setelah di koma itu ternyata Bunda dengar orang mau ngapain gitu, bicara apa tuh dengar. Artinya ketika jasad kita tidak berfungsi, ruh kita tuh sebetulnya tahu gitu kan. Hanya mungkin ruh kita itu, ini spiritual Bunda yang akhirnya menganalisa sendiri. Memang sifat-sifat Tuhan maha melihat, maha mendengar ada di diri kita gitu kan. Butuh media. Nah media itu kan jasad kita. Ketika jasad nggak bisa berfungsi, jadi Bunda nggak bisa bicara, nggak bisa lihat kan gitu. Nah ketika bukan sembuh, bangun dari koma, Bunda mulai bertanya, siapa diri Bunda gitu, kenapa Bunda diciptakan, dari mana asal Bunda, terus kemana Bunda harus kembali kan itu. Terus kan seperti baca syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, memang ini pernah dibahas oleh Edis kan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kan bersaksi, hakikatnya kebenarannya, apakah kita bersaksi? Salah satu contoh, adik Bunda kan tinggal di Amerika, nikah sama orang Amerika, menikah secara Islam. Padahal dia Nasrani yang kuat gitu. Dia cukup menghafalkan dalam sejam syahadat, udah langsung syah jadi menikah gitu. Ya Allah, tanpa mempelajari agama Islam, tanpa apa, kok semudah itu gitu. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya. Selain itu, kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Kok semudah itu gitu, ya bukannya apa-apa kadang-kadang, tapi kan mungkin itulah ajaran yang Bunda dapat dari kecil kan. Kalau Islam itu kan diajarin dari kecil kita tentang surga neraka, sampai titik di mana Bunda bertanya, Bunda tuh selama ini menjalankan Al-Quran ini adalah berisi firman-firman, samalah mungkin dengan Bible gitu, firman Tuhan yang datang melalui Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk petunjuk hidup manusia kan. Nah, Bunda berpikir gini, kalau dalam Islam kan awaludini marifatullahi ta'ala. Sebelum kita menjalankan perintahnya, tentu kita harus tahu siapa yang memberi perintah kita. Memang sih ada beberapa yang Bunda pernah bahas ini, pernah tanya di channelnya Pak Cakra gitu. Wah, banyak yang bilang ke Bunda, ngapain Nabi Muhammad aja belum tentu ketemu Tuhan. Padahal bukan itu hakikatnya. Paling tidak kayak Adis kita bilang, orang Islam tuh kita harus mencintai Nabi Muhammad, kita harus mencintai Allah. Bagaimana bisa mencintai kalau ketemu aja belum gitu. Itu hakikatnya. Kalau Bunda ya, ketika Bunda sudah dari sakit itu jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal gitu. Terus tanya sama Ustadz selalu bilang, ibu tuh terlalu jauh pertanyaannya, itu susah. Nah, akhirnya Bunda berpikir gini, ini diskusi aja ya Edis ya. Mudah-mudahan Edis sabar dengernya ya, ibu-ibu kayak gini, mak-mak kayak gini. Jadi ini Bunda sendiri yang menganalisa adalah secara ilmu. Kita hidup selalu ada dua, baik, buruk, susah, senang, bahagia, tidak bahagia, cantik, tidak cantik kan gitu. Dunia, akhirat, dunia hubungannya dengan ini gitu, akhirat dengan Tuhan kan. Ketika ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu arsitek, ilmu sipil, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, tidak mungkin kita bertanya ke sipil kan, mereka gak akan bisa jawab. Betul. Sama dengan ilmu akhirat, hadis di Muslim ini ada ilmu fikih kan, tarekoh, hakikat gitu kan, ada ilmunya juga. Nah, tapi itu kalau akhirnya Bunda menemukan memang di ilmu hakikat pertanyaan itu sedikitlah gambaran. Hanya ustadz ini karena masing-masing ilmu beda, yang syariat itu yang dalam Quran menjalankan kehidupan sehari, jadi Bunda nggak pernah ketemu. Tapi kayaknya agak nyambung dengan Pak Cakra, dengan The Truth. Cuman baru sama Edis ini Bunda baru bisa naik gitu. Padahal ngikutin terus tiap jadi hari, begini siap. Bunda Oci. Jadi kalau kita bicara agama Islam dan bicara agama Kristen,
sebenarnya kita ini sama-sama orang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus dan tidak pernah berjumpa dengan Muhammad. Kita hanya membaca kesaksian dari orang-orang yang pernah berjumpa dengan tokoh-tokoh tersebut. Kalau kita membaca Injil, Injil itu memberitakan kesaksian dari para saksi mata tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba. Ada di dalam tertulis dalam Injil Yohanes, bahwa apa yang kami beritakan kepada kamu tentang firman yang hidup, yaitu tentang apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri. Nah, ketika kita membaca apa yang ada dalam literatur agama Islam juga seperti itu. Si fulan berkata, menurut si fulan berkata, kata si fulan, akhirnya kata Muhammad. Nah, jadi buku-buku yang katanya berasal dari para saksi mata ini kita periksa. Nah, ternyata kalau menurut keterangan para saksi mata, Muhammad dia tidak pernah mati kemudian keluar lagi dari kuburan. Dia tidak pernah bangkit dari kematian. Yang menjadi akal kita, yang membuat kita berpikir adalah, lalu bagaimana kita bisa percaya dengan segala omongan dia? Kalau hanya kata wahyu, oh saya dapat wahyu, semua bisa ngomong. Lia Aminuddin dapat wahyu, Ahmad Musedek dapat wahyu, semua dapat wahyu kalau masalah ngomong dapat wahyu. Jadi cerita-cerita Muhammad seperti, nanti di dalam kubur ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya kan, disiksa dalam alam kubur. Cerita-cerita itu menjadi isapan jempol semua. Kebangkitan orang mati, neraka, surga, itu menjadi isapan jempol. Menjadi dongeng-dongeng yang tidak berkesudahan. Karena yang bercerita tentang itu tidak mengalami hal tersebut. Nah, berbeda dengan kekristenan. Di dalam agama Kristen, keterangan para saksi mata bercerita bagaimana Yesus itu bangkit. Ya kan? Nah, makanya perkataan-perkataan Yesus tentang adanya hidup yang akan datang, adanya hidup setelah kematian, itu dikonfirmasi dengan kebangkitannya. Jadi cerita-cerita surga, cerita-cerita neraka itu menjadi bisa dipercaya. Sementara kalau kita membaca cerita tentang Muhammad, itu cerita-cerita seperti cerita-cerita yang tidak terkonfirmasi. Begitu loh. Kalau kita membaca tentang Muhammad, itu banyak sekali cerita-cerita yang fantasi. Seperti misalnya, Muhammad melihat Jibril, sayapnya katanya 6.000. Sayapnya 6.000 Muhammad ngitung. Gimana coba kita berpikir dengan akal sehat, gimana sayap Jibril itu 6.000? Ditaruh di mana sayapnya? 2 saja sayapnya udah gak punya tempat. Apalagi 6.000. Terus pertanyaan alam kubur, udah ada kunci jawabannya tuh, keluar. Kunci jawaban alam kubur. Nah, karena apa yang Bunda Oci alami, itu juga pernah saya alami. Banyak orang tidak memikirkan hal-hal yang demikian itu. Karena mereka tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa spiritual. Kalau orang sudah pernah mau hampir mati, orang itu pasti sudah mikir, ini kemana kita ini? Manusia ini sebenarnya dari mana? Coba, banyak orang yang sudah berpikir seperti itu. Ketika dalam tidurnya dia berpikir, dunia ini datang dari mana? Dari mana ini kok bisa kayak begini? Ini siapa ini yang bikin semua ini? Begitu. Terus kita ini dari mana? Mau kemana kita ini manusia ini? Nah, ketika orang sudah menyadari hal yang terdalam itu, biasanya dia akan cari tahu. Seperti itu. Apakah hidup setelah kematian itu benar-benar ada? Seperti kata lagunya Dewa 19, jika surga dan neraka itu benar-benar ada atau tak pernah ada. Begitu. Seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari agama Islam, semua cerita-cerita tentang agama Islam itu tidak terkonfirmasi. Karena yang bercerita demikian itu adalah Muhammad. Dan itu pun belum tentu Muhammad yang ngomong. Bisa saja orang mengarang cerita, kemudian ditempelkan bahwa Muhammad ngomong begitu. Seperti misalnya kisah Isra Mi'raj.
di mana Muhammad naik ke surga atau ke Sidratul Muntaha. Kemudian dia disuruh sholat. Wahai Muhammad, sholatlah kamu 50 kali sehari. Coba bayangin, apa ada manusia 24 jam bangun terus? Kan enggak, pasti dia tidur 8 jam. Udah kepotong, tinggal 16 jam. Apa ada manusia 16 jam itu enggak kerja? Pasti kerja, dipotong. Ya kan? Apa ada manusia itu enggak makan, enggak ngurus anak, enggak beres-beres rumah? Pasti. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah nyuruh sholat 50 kali? Itu kan gak masuk akal. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengambil air wudhu? Berapa waktu yang kita butuhkan untuk sholat dalam Tujuannya sekali apa? sholat? 50 kali pasti ada tujuannya apa? 50 kali itu maksudnya untuk apa? Makanya Banyak-banyak. itu, akhirnya kan Muhammad menawar itu. Itu juga bukan Muhammad yang nawar. Jadi ketika dalam cerita itu, Muhammad kembali. Ya kan? Setelah dia kembali, dia ketemu sama Musa. Apa kata Allah, wahai Muhammad? Kami disuruh sholat 50 kali. Balik Muhammad, gak akan kuat umatmu. Balik, ditawar. Jadi 45. Bunda Oci pernah dengar cerita itu? Nggak pernah. Gak pernah dengar. Beneran nggak pernah. Iya, makanya saya pernah bilang begini, alasan seseorang masih muslim itu karena dia tidak mengerti apa itu agama Islam. Cuman banyak orang mengira ungkapan itu terlalu berlebihan. Padahal fakta begitu loh. Iya, Bunda juga nonton kamu jadi agak syok-syok gitu. Iya, seperti saya bilang, jika orang Islam nonton saya 1 kali, dia akan emosi, marah dia pasti. Enggak, Bunda nggak marah. Bunda Tapi kedua kalinya dia akan mulai cari tahu apa ini orang ngomong benar atau enggak. Dicari tahu sama dia. Ketiga kali orang tersebut sudah mulai mengiyakan saya. Dan hati-hati yang keempat kali dia tidak akan lagi percaya dengan agama Islam. Gitu. Iya sih. Mana Tadi statement Bunda Oci masalah hadis-hadis ya, di mana dalam hadis itu banyak hal-hal yang aneh, ya kan? Muhammad mau bunuh diri lah, Muhammad nyuruh orang minum air kencing lah, makanya sekarang banyak tuh orang-orang Islam pergi ke Arab, di sana beliin air kencing, ya kan? Kemudian banyak cerita-cerita lagi lah di dalam apa namanya hadis-hadis tersebut. Lalu Bunda Oci bilang, kayaknya kita nggak percaya ini. Lalu kita percaya kepada Al-Quran saja. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri pun juga ada hal-hal yang dalam tanda kutip akan bermasalah. Contoh nih, di dalam surat An-Naba ayat 33, bahwa pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Ih, amit-amit. Nggak tahu. Itu ada ayatnya. Masa Quran kata-katanya nggak sopan gitu? Ada. Di dalam surat An-Naba ayat 33. Jadi ada terjemahan yang sudah dipelintir memang. Tapi kalau terjemahan-terjemahan yang dulu, itu bunyinya gadis-gadis montok yang sebaya. Tapi ada terjemahan yang baru sekarang, gadis-gadis yang sebaya. Montoknya dicoret. Tapi kalau dibaca tafsir-tafsirnya masih sama itu, Bunda. Makanya saya bilang, gimana? Enggak, aneh-aneh aja ya. Terus itu juga contoh yang bingung sekarang itu, yang surga yang Edis pernah bahas, 70 bidadari. Terus ada juga saya lihat tausiahnya Ustazah gitu, bilang wanita-wanita juga nanti akan ada pangeran-pangeran. Akhirnya Bunda kok logika Bunda tuh udah gak bener-bener yang, ya akhirnya jadi malas pergi ikut tausiah kayak gitu. Iya. Karena itu pernah dibahas oleh Yesus di dalam Bible mengenai apakah ada orang kawin mawin pada hari kebangkitan. Nah, jawab Yesus adalah bahwa pada hari berbangkit manusia itu tidak kawin dan dikawinkan lagi, tetapi hidup dalam bentuk yang baru seperti para malaikat. Jadi mereka tidak kawin dan dikawinkan lagi. Bukan reinkarnasi itu ya? Bukan reinkarnasi.
Bukan. Jadi manusia itu akan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan, yang dia tidak perlu makan untuk hidup. Seperti itu. Ya walau alam ya, kalau udah meninggal. Ya, karena sampai makanya kecil. seperti itu. Cerita-cerita tentang yang terjadi setelah kematian, kita nggak bakal tahu. Karena kita belum pernah ke sana. Makanya yang cerita tentang itu adalah yang pernah mengalaminya, yaitu Yesus. Begitu. Nah, dalam Injil itu memberi kesaksian tentang kebangkitannya. Seperti itu. Ya kebetulan kan keluarga Bunda juga kan moderat, jadi ada yang campur, ada yang Protestan, ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Jadi udah nggak asing sih sebetulnya, kita sering berbagi juga gitu. Tapi ya memang sih kagum sih ketika waktu ada huru hara gitu kan, saudara Bunda kan ada yang Kristen gitu kan, ada yang Kristen. Mereka berdoanya tuh ya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu Bunda tuh tersentuh gitu. Kok nggak kayak kita nih kalau disakiti malah kayak lebih emosi gitu kan. Dan Bunda juga sering lihat debat-debatnya Edis sampai ya ampun, sampai emosi jadi malu ngelihatnya. Tapi Bunda bangga sama Edis bisa kontrol, dan Bunda sampai bilang, sampai orang Kristen bangga punya Edis gitu. Jadi begini, banyak orang mengkritik ajaran kekristenan begini. Kristen itu ya, diajarin nggak balas katanya. Masa dianiaya nggak balas? Masa dijahatin nggak balas? Kalau Islam nggak seperti itu, Islam harus balas. Gini, kita ini kalau ngomongin balas-balasan, nanti nggak ada ujungnya. Makanya peperangan itu saling bertumpahan darah yang tidak ada ujungnya. Permusuhan yang tidak pernah berakhir itu adalah yang saling balas-membalas. Contoh, keluarga A, ya kan, menyakiti anaknya keluarga B. Sesuai dengan ajaran Islam, balas. Kalau dibalas, mereka sakit lagi, balas. Jadinya dendam kesumat, turun-temurun. Cucu-cucunya juga ikut saling balas-membalas. Begitu loh. Kalau kita nurutin emosi, kita nggak selesai. Kenapa sih orang mengangkat parang kemudian membunuh orang? Karena dia nurutin emosinya. Gitu loh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen itu yang seperti itu yang ditentang oleh Yesus itu. Kalau kamu hanya berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kamu, berarti itu namanya impas. Contoh, orang sudah baik sama kita, kemudian kita baik sama dia. Artinya impas. Nggak punya kelebihan. Tetapi kalau orang jahat sama kita, tapi kita balas dengan kebaikan, nah disitulah kelebihannya, begitu loh. Kalau nurutin balas-balasannya nggak ada ujungnya. Sampai kapan? Begitu. Itu kemarin sampai Bunda nonton apa sih channelnya yang kemarin adik kita yang dari kepercayaan mana tuh, dia sampai sedih ngelihatnya di channelnya apa, sampai dimaki-maki. Ya Allah, kok sampai kayak gitu, kok dia Muslim kayak gitu ya, Islam kayaknya nggak ngajarin seperti itu. Ada yang kepercayaan yang Al-Mahdi itu. Oh iya. Ya, tapi begini, yang saya maksudkan begini, kalau kita bicara tentang dalam tanda kutip kekerasan dalam agama Islam, itu memang watak itu sudah ada dari zaman Muhammad. Begitu loh. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat 29 dikatakan begini, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kalau kita betul-betul menelusuri ayat itu secara mendalam, maka orang pasti akan meninggalkan agama Islam. Masalahnya orang Islam ketika baca Al-Quran, mereka tidak akan meresapinya. Mereka itu hanya melantunkan huruf-huruf Arabnya dengan merdu kemudian menangis. Tapi artinya apa? Tidak tahu. Makanya orang Islam tidak pernah mengerti isi Al-Quran. Ya memang. Al-Quran juga kata-katanya baku gitu, harus dibahas, harus dijabarkan sama yang ahlinya. Kalau enggak kita bingung dengan kata-katanya. Kalau Bible kan, karena kan ada keluarga yang Kristen,
kayaknya sederhana, kata-katanya gampang dicerna gitu kan. Yang diajarkan kasih sayang tuh kelihatan udah. Islam tuh mengajarkan kebaikan, tapi karena bahasanya rancu, jadi mungkin kita jadi harus bertanya sama ustadz, sama yang ahli gitu kan. Itu jadi prosesnya agak lama. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Di dalam Quran surat Al-Fat 29, dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka. Tapi sejarah Islam membuktikan bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu tidak saling berkasih sayang sesama mereka, tetapi mereka saling membantai. Setelah Muhammad meninggal, terjadi pertikaian internal umat Islam. Contoh misalnya, ketika Muhammad meninggal, istri Muhammad yang namanya Aisyah itu bersekutu dengan Tolhah, dengan Zubair, melawan pasukannya dari Ali, menantunya Muhammad. Jadi istrinya Muhammad ngelawan menantunya Muhammad. Itulah yang terjadi dalam perang Jamal, disebut perang Jamal. Karena Aisyah dan para pengikutnya itu mereka menunggangi unta. Jamal itu artinya unta. Jadi mereka saling baku bantai di situ. Ribuan kaum muslimin tewas. Setelah itu tidak usai. Perang itu masih berlanjut. Terjadi perang Siffin, perang antara kelompoknya Muawiyah, pengikut Muhammad, dengan menantunya Muhammad, yaitu Ali ibn Abu Thalib. Menantunya Muhammad karena dia menikah dengan Fatimah, anaknya Muhammad yang perempuan. Bahkan setelah itu terjadi lagi perang Karbala, di mana cucu Muhammad, Hasan dan Husain itu di situ dipenggal. Jadi perang terus. Bisa tahu, Edis hafal ya. Saya sangat tahu sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam itu penuh dengan darah. Bahkan setelah Muhammad meninggal, itu mayat Muhammad itu nggak keurus. Saking mereka rebutan duit, rebutan tahta. Begitu loh. Ketika Muhammad meninggal, umat Islam itu ribut masalah siapa khalifah yang akan menggantikan Muhammad. Jadi mayat Muhammad sampai 3 hari nggak keurus itu. Begitu. Ya Allah. Iya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan sebelum Muhammad meninggal, Muhammad itu ingin meminta pena dan kertas. Sebelum Muhammad meninggal, dia bilang begini, tolong bawakan kepadaku pena dan kertas, supaya aku tuliskan kepada kalian sebuah wasiat, supaya kalian nanti tidak tersesat sepeninggalku. Tetapi sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab itu menghalang-halangi Muhammad dari menuliskan wasiat itu. Bahkan Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan bahwa Muhammad tuh ngigau dia. Kenapa Umar menghalangi? Karena menurut orang-orang Syiah, Umar itu ingin menghalang-halangi Muhammad menunjuk Ali ibn Abu Thalib sebagai penerus dia. Makanya orang Syiah dengan orang Sunni itu nggak akur. Karena menurut orang Syiah, seharusnya Muhammad itu ingin menuliskan bahwasanya menantu dia, yaitu Ali ibn Abu Thalib, yang menjadi khalifah. Seperti itu. Itu ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran di mana Muhammad itu mengancam 2 istrinya. Di dalam surat Al-Ahzab itu. Surat Al-Ahzab ayat yang ke Al-Ahzab atau At-Tahrim itu. Ayat yang keempat. Bagaimana di situ, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah bahwa para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin akan membantu Muhammad. Ini bawa keluar dulu nih, pengen pipis kan. Ya itu panjang cerita itu. Kalau orang-orang muslim awam memang banyak tidak tahu itu, begitu. Enggak, memang Bunda cerita-cerita Nabi Muhammad tuh karena kan
di pengajian aja perdebatan hadis tuh kan ada gitu. Jadi Bunda malas nih sahih apa enggak gitu kan. Apalagi dengar cerita-cerita seperti itu kan. Jadi nggak terlalu. Jadi yang Bunda jalani adalah berusaha berbuat baik aja, menjaga hati supaya tetap baik gitu, positive thinking. Jadi hanya itu aja. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih jauhnya justru Bunda taunya setelah nonton channelnya Edis. Iya. Padahal kalau dalam agama Islam tidak seperti itu. Dalam agama Islam itu yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang tersebut masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting 2 kalimat syahadat itu. Makanya bertentangan begitu. Padahal Tadi Bunda nonton diskusinya Edis yang mengenai pakaian kita di mata Tuhan itu kan hati. Itu Bunda setuju banget, bukan pakaian kita atau cara kita berpakaian. Jadi betul gitu kan, ngapain kita lihat casingnya gitu kan. betul. Terus yang Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berkata sebaik-baiknya pakaian itu adalah takwa, ketakwaan. Menurut Al-Quran itu. Tapi kalau menurut orang Islam, sebaik-baik pakaian adalah menutup aurat. Tiap hari yang dibahas orang-orang Muslim itu. Jadi hijrah itu adalah definisinya menutup aurat. Itu definisi hijrah. Iya. Apakah Anda sudah menutup aurat belum? Bangga banget kalau menutup aurat. Tapi yang di dalam pikiran mereka aurat itu hanya rambut saja, rambut kepala. Padahal hakikatnya yang ditutup itu hati kita ya, dari nafsu jahat. Rambut, Allah menciptakan, Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya kayak rambut. Jadi sebetulnya kayak hijab gini bukan ukuran ketakwaan ya seseorang. Betul sekali. Bahkan sebenarnya hijab-hijab ini, apalagi Bunda Ocit kan jauh lebih tua daripada saya. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman film Lupus, ya kan? Yang punya permen karet dan lain sebagainya. Ada gitu orang pakai jilbab zaman dulu? Nggak ada. Iya. Coba saya mau tanya Bunda Ocit, zaman sekolah ada jilbab nggak? Nggak ada. Jadi ini budaya Islam, budaya Arab yang diadopsi sama kita, akhirnya diterapkan oleh ulama-ulama supaya berhijab. Sebenarnya jilbab-jilbab ini orang itu ikut-ikutan latah. Jadi kalau petingginya sudah ngomong jilbab wajib, itu bawah itu pada latah ngomong-ngomong wajib. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri bisnis tukang jual jilbab. Iya, nggak ada dulu perempuan-perempuan pakai jilbab itu nggak ada, gitu loh. Tapi benar jadi boros beli jilbab dulu. Iya, jilbab terus. Makanya setiap hari wajib tutup aurat. Sejak kapan rambut itu jadi aurat? Quraisy Shihab pernah ngomong bahwa apakah rambut itu termasuk aurat? Itu ulama itu masih berselisih pendapat. Kalau yang kan pasti aurat itu sudah pasti aurat ini. Ya. Kemudian yang di atas lutut, kalau itu saya setuju. Saya setuju tuh Quraisy Shihab, saya suka dengan beliau. Tapi kan sekarang di Arab Saudi sendiri tidak diwajibkan wanita berhijab, bayangin coba. Karena mereka sudah sadar bahwa apa yang selama ini latah diikuti itu hanyalah latah masal saja. Orang hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau kita mau mengkaji secara akademis, itu sebenarnya berjilbab ini itu baru dipelopori oleh seorang ulama asal Mesir. Ya, jadi dia itu ingin mengukur pergerakan orang Islam. Dulu ada partai politik di Mesir, mereka ingin mengukur kekuatan mereka. Jadi dibajuinlah kadernya itu dibajuin. Kalau zaman sekarang orang dibajuin dengan baju parpol, misalnya PDIP, dikaosin. Dengan dikaosin mereka dapat mengukur seberapa kekuatan mereka. Nah, sebenarnya jilbab itu pelopornya itu Hasan Albani dari Mesir. Mereka ingin mengukur kekuatan umat Islam. Makanya perempuannya digituin. Ditutupin kepalanya.
Begitu. Itu aslinya seperti itu. Lalu kemudian berkembang, jadi katanya menutup aurat lah, begitu. Tambah lagi ada pebisnis jilbab lah, tiap hari mempromosikan itu. Kemudian tambah lagi dibikin hadis-hadis. Kalau perempuan kelihatan rambutnya sehelai saja, maka akan 70 tahun di neraka. Ada perempuan yang menampakkan satu helai rambutnya kepada seorang yang bukan muhrimnya akan dihukum 70 tahun di neraka. Tapi hadis itu juga saya manfaatin. Karena dulu begini. Dulu saya itu punya pegawai muslimah. Dia kalau habis dari kamar mandi, itu rambutnya itu numpuk di selokan air. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, menurut hadis satu helai rambut wanita itu akan 70 tahun neraka. Dia ketawa, dia nggak percaya. Saya tunjukin hadisnya. Setelah saya tunjukin hadisnya, besok dia rambutnya tidak mungkin lagi di situ. Ada hadisnya. Ya Allah, nggak kayak kemarin aja waktu sholat ya. Contoh semoga aja bisa diperbaiki itu ya. Mungkin nggak sih kalau diperbaiki kayak gitu, aturan kayak gitu, kayak Bunda juga tadi lihat yang Edis membahas duduk gitu, duduk tahiyat itu. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir gitu, dan yang mirisnya Muslimnya si bapaknya nggak bisa jawab, itu sedih, dan Bunda juga nggak tahu gitu. Bunda yang lakukan, Bunda pernah sholat dulu di kilometer berapa mau kelihatan rambut sedikit, itu disuruh ulang sama teman Bunda yang, kamu lu nggak sah, kenapa rambut lu kelihatan? Tapi kita nih kayak udah kayak robot kali, udah kayak langsung kita sholat lagi, sepertinya aduh udah selesai, ini maksudnya apa ya gitu. Ini kayak rambut kelihatan sedikit aja katanya nggak diterima. Tapi setelah Bunda melalui spirit sakit itu, Bunda bertanya, sepertinya dengan Tuhan itu nggak ada ukuran waktu, nggak perlu harus subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Terus bahkan itu yang Bunda pelajari agama pun, kita sholat isya itu nggak bisa, ya kan? Artinya kita juga mengimani gitu kan. Nah, nggak ada ukuran waktu gitu. Kenapa harus ada waktu? Kapan aja kita bisa ingat sama Tuhan gitu kan? Nah itu kadang-kadang. Jadi kalau kita berbicara tentang agama Kristen, Bunda Oci, ya. Jadi kekristenan itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Datang kepada Tuhan itu bukan bawa gerakan begini. Kalau begini dikit terus Tuhan nggak senang. Oh salah, harus gini. Oh salah, ada yang gini. Kan banyak itu takbiratul ihram itu kan. Ada yang bilang begini, ada yang segini, ada yang di depan begini. Fungsinya apa sih? Masa Tuhan senang sama yang begini-begini? Coba kakinya harus ditekuk begini, kan ada itu salah satu video saya upload kan? Sepertinya itu bikinan deh, kayaknya ciptaan siapa, pasti ada yang mengajarkan harus begini. Sepertinya bukan perintah kayaknya. Iya. Makanya saya dalam video itu kan saya bilang begini. Kalau Tuhan di dalam Bible itu melihat hati, tapi Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kalau kakinya salah duduk begini, nggak sah. Setuju, betul. Tuhan yang melihat hati kita. Iya. Nggak melihat. Padahal pengabdian ibadah yang sejati itulah adalah bagaimana kita membuat Dia itu memerintah di hidup kita. Jadi dalam agama Kristen itu ada yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan, ruah yang daripada Tuhan, yang ditempatkan di hati orang untuk memerintah orang itu. Jadi ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh itulah yang akan menuntun langkah kaki orang tersebut kemana dia akan melangkah. Begitu. Makanya ada yang disebut itu dengan Holy Spirit itu. Nah, bagaimana ibadah yang sejati? Bagaimana kita membuat Tuhan itu berdaulat atau menjadi raja di hidup kita, memerintah hidup kita. Ketika Tuhan memerintah hidup kita, tangan kita tidak akan mengulurkan terhadap barang yang bukan milik kita.
Kaki kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Karena roh Tuhan membimbing kita. Ada lagunya itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Ada lagunya. Nah, setelah saya dalami agama Islam, di dalam agama Islam pun itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu memerintah. Jadi Allah menjadi raja di hati dia. Tapi caranya harus dengan menempatkan Muhammad di situ. Jadi Muhammad harus memerintah di hati seseorang muslim. Makanya kalau orang muslim sudah dikendalikan oleh Muhammad, ya seperti itu. Duduknya harus begini tangannya, tangannya harus begini, jarinya begini, ya kan? Kemudian kalau punya duit harus ke Arab, nyium-nyiumin batu di sana, melempar-lemparan batu. Itulah ketika Allah dan Muhammad memerintah di hatinya. Makanya saya sering bilang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad yang berdaulat, yang memerintah di hatimu. Tetapi biarlah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di hati seseorang. Karena kita tidak berjumpa dengan Bapa, kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita sekarang ini, zaman sekarang ini zamannya pencurahan Roh Kudus. Supaya Roh Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Begitu. Makanya sering saya bilang 2025 ganti Tuhan gitu. Dulu kan mereka ada tagar tuh 2019 ganti presiden. Tapi gagal kan? Sampai siapa itu yang ininya besar itu? Siapa itu? Yang ya Allah kami khawatir tidak ada yang menuhankan engkau lagi. Siapa sih? Apa namanya teman-teman di kolom komentar? Siapa sih? Siapa? Siapa? Itu yang perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Habib-Habib. Bukan, ada perempuan. Yang Neno Warisman. Neno Warisman. Oh. Ya kan? Kan doanya kan cetar membahana itu. Ya Allah, jika kamu tidak mendengarkan doa kami khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. Ya itu juga kadang-kadang bingungnya itu di Islam tuh banyak aliran gitu. Jadi aliran yang keras, yang ini sementara ya Bunda juga nggak bisa terima, bukan nggak terima ya, hati kayaknya ya kayak mengucapkan Natal gitu kan, apa sih salahnya gitu kan, kenapa sampai MUI juga turun tangan gitu kan, bikin larangan. Sedih sih. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-33. Surat Maryam ayat 19 ayat 33 itu kalau nggak salah. Atau 19 dikatakan. Selamatlah, kata Nabi Isa itu. Isa berkata, selamatlah ketika aku dilahirkan. Ketika aku wafat dan aku dihidupkan kembali. Artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya. Iya. Justru yang nggak ada itu mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Emang ada dalam Al-Quran mencatat kelahiran Muhammad? Nggak ada. Wah. Bahkan Muhammad itu hanya disebut 4 kali saja dalam Al-Quran. Ya makanya itu yang Bunda cari juga. Sementara kan dalam kamu nih mempengaruhi perasaan Bunda nih. Sekarang Bunda itu sensitif banget soalnya. Kamu membuat aku jadi, sekarang ngomongnya aja jadi nggak karuan. Dalam surat An-Nisa ayat ke berapa 80 itu kan dibilang mengikuti Barang siapa yang taat kepada Rasul. Sama dengan mentaati Allah. Kita kan Ya. udah didoktrin seperti itu. Jadi otomatis ya ke Nabi itu. Jadi kalau Edis bahas Muhammad Trop ya itu dasarnya di situ. Iya. Jadi susah. Dan itu sudah diakui juga Bunda Oci. Ya sedangkan cerita Nabi Muhammad sendiri nggak tahu gitu kan, baru tahu sekarang dari Edis kenapa kayak gitu. Tapi kenapa bisa terpilih? Tapi mudah-mudahan nanti mungkin Bunda tanya-tanya juga sama Ustadz, nggak ada yang mau jawab. Selalu mereka bilang ibu tuh terlalu jauh, ibu tuh ini, ibu tuh harus yakin aja ikutin, ibu susah juga sih. Imani saja gitu ya.
Ya, Ya pelan-pelan lah. apa Bunda Bunda Oci. kan belajar, maksudnya banyak masukan dari kamu, dari Pak Cakra, dari mana, seneng aja, makasih gitu kan. Ya, ya. Menjawab sebagian pertanyaan dalam hati gitu. Ya, saya cuman kutip satu ayat dalam Bible, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, begitu. Jadi, kebangkitan Yesus itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya tentang kita ini dari mana, asalnya dari mana, apakah benar ada kebangkitan, apakah benar ada kehidupan setelah kematian, begitu. Karena kalau kita bicara sains, ya kan, ya memang apakah ada kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Kalau kita ngomong sains, emang ada gitu? Nggak ada. Orang mati selesai mati, nggak ada lagi. Tapi seperti pengalaman-pengalaman spiritual kan, yang Bunda Ocha cerita, dulu udah pernah koma, tapi masih memiliki kesadaran, seperti itu. Apakah itu adalah roh, spirit, atau itu adalah sisa-sisa energi yang masih ada di dalam batang otak kita, atau bagaimana, itu semua masih dalam pengkajian. Tapi saya juga pernah meneliti ya, pengalaman-pengalaman orang yang mau mati. Ternyata itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya pernah mengkaji satu kajian apa yang terjadi sebelum orang mati. Ternyata ada hal yang sama gitu. Jadi sebelum orang mati itu biasanya dia itu didatangi sama orang-orang yang sudah mati. Begitu. Beberapa hari sebelum orang mati, ada orang mati yang datang ke rumah, ngetok pintu. Terus si orang ini bilang, si Anu datang. Si siapa begitu. Dia nyebutin orang-orang yang udah mati. Nah, apakah itu halusinasi ataukah itu benar-benar spirit membuktikan bahwa memang dunia setelah kematian itu sungguh-sungguh ada? Itu pernah juga saya kaji seperti itu. Iya. Karena ternyata hal itu terjadi dan mereka nggak janjian. Orang di Indonesia nggak janjian sama orang di Amerika, nggak janjian sama orang di Afrika, tapi ceritanya sama. Mereka didatangi sama orang-orang yang sebelumnya mereka kenal dan sudah mati. Gitu. Sebelum mati orang ceritanya kayak begitu. Seperti itu. Iya, Bunda juga didatengin sama ayah Bunda gitu kok. Jadi Bunda waktu itu berpikir, mungkin saya udah waktunya kembali gitu. Jadi waktu itu juga Bunda berdoanya ketika sadar, ya Tuhan kalau memang, ya Allah kalau memang ini sudah waktunya, insya Allah hamba ikhlas gitu kan, udah siap. Tapi kalau belum waktunya, beri kesempatan hamba untuk sembuh, insya Allah hamba akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu memang, cuman ada beberapa pertanyaan Bunda yang nggak terjawab gitu sampai sekarang. Ya itulah. Ya, maaf ya. Belajar pelan-pelan lah Bunda Oci ya. Namanya ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Iya. Iya. Pelan-pelan lah. Oke, Ya. begitu Bunda Oci. Ya, makasih ya. Sama-sama Bunda Oci saya turunkan ya. Selamat malam. Selamat malam saya turunkan ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak cerita-cerita ya. Dan Anda kalau juga seorang muslimah dan Anda ingin Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dimana ini yayasan teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik, tapi juga secara rohani ya.
Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.